Karena terus merengek, Sony dimarahi. Diam! Tubuh Sony juga menerima pukulan dari ibu tirinya itu, hingga tulang bahu kirinya patah. Saat tak mampu membendung kesedihanku sendirian, aku segera mengadukan penganiayaan itu kepada para tetangga. Lalu warga hendak menuntut pertanggungjawaban Mas Pardi dan istrinya. Namun, mereka tak ditemukan. Kalau gitu kita cari, kita lapor sama polisi aja. Ayo. Saya lapor ke itu polisi daerah Hodong itu yang udah pensiunan, polisinya saya laporin. Paginya mau diambil jam 8 sebenarnya Pak. Tiga-tiganya udah nggak ada, kabur gitu. Kondisi Sony yang semakin melemah membuatku nekat untuk segera membawa Sony ke Jakarta. Kubawa ia ke rumah sakit Persahabatan. Sony langsung masuk ruang ICU. Menurut dokter yang menangani Sony, keadaan Sony makin memburuk. Selang 2 kali. Terus dia tadi kan bilang dokternya, ibu kondisinya anak itu udah nggak memungkinkan, udah tipis, bilang gitu dokter. Ibu berdoa aja ya, bilang gitu. Saat sadar, Sony sempat bercerita padaku. Ia sering dipukul sejak tinggal bersama ibu tirinya Warsi. Pemukulan paling parah terjadi 2 bulan lalu. Udah bilang gini kok Mak, kalau saya tuh dipukulin ibu tiri sama anaknya ibu tiri yang namanya Iko. Kalau ada bapak di rumah nggak berani mukulin saya. Kalau bapak pergi merantau kerja, saya dipukulin berdua Mak. Dari anakku, aku juga memperoleh keterangan. Beberapa hari menjelang Lebaran bulan November lalu, Sony merengek minta dibelikan baju baru. Warsi menolak membelikannya. Warsi mengaku ia belum dikirimi uang oleh ayah Sony yang bekerja di Jakarta. Karena terus merengek, Sony dimarahi. Diam! Tubuh Sony juga menerima pukulan dari ibu tirinya itu, hingga tulang bahu kirinya patah. Begitulah pengakuan Sony kepadaku. Tapi kepada polisi, Warsi membantah keterangan pemukulan itu. Waktu saya pulang itu udah nenganianya tuh udah 1 bulanan lebih sebelum bulan ruah itu mungkin udah dianiaya. Soalnya bapaknya kerja di Jakarta gitu. Kan kok sampai bengkak semene besarnya ini dipukulin sama Jati, dia bilang gitu. Terus kalau saya dipukulin sama mama tiri tuh kalau nggak ada bapak di rumah, tiri sama anak ibunya tiri nggak berani mukulin saya. Kepada ibundanya, Sony mengaku pemukulan dilakukan ketika ayah Sony tidak di rumah. Main seharian. Namun saat Mas Pardi berada di rumah, Mas Pardi justru membela istrinya Warsi. Mas Pardi juga turut menyalahkan Sony atas segala kenakalannya. Saya ke tempat ibunya tiri, ibu tirinya nggak mau ngaku gitu, nggak mau ngaku padahal anak itu udah cerita terus terang sama saya, sama ibu saya, sama saudara saya udah terangan gitu, ayah kandungnya, terus? Ibu tirinya, anak ibu tirinya. Anaknya umur berapa itu? Umur 12 tahun, dia cowok. suka mukulin juga? Iya, sering juga mukulin si Sony itu. Bukan Sony saja yang dipukuli Mas Pardi dan ibu tirinya Warsi. Ternyata 2 anakku yang lain, Faizin dan Maria Ulfa, juga mengaku dipukul. Mana kamu Pak? Saat melihat Sony dipukul, Faizin dan Maria Ulfa berusaha memberikan bantuan. Namun jika mereka melakukan aksi perlawanan sedikit saja, justru kemarahan berbalik pada mereka. Anakku Faizin, ia mengalami tekanan mental.
Cara bicara anakku Faizin, murid kelas 3 sekolah dasar ini gagap. Faizin memang pernah tidak naik kelas. Padahal anak seusia dia seharusnya duduk di kelas 6 SD. Begitu juga dengan goncangan jiwa yang dialami Maria Ulfa. Aku tak kuasa menahan sedih meratapi nasib mereka. Demi membayar semua kasih sayangku kepada Sony, aku rela menunggunya siang dan malam di rumah sakit. Menunggu kesembuhan anakku.